Halo semuanya, selamat malam. Izin perkenalkan diri, nama Rionaldo Bagus Katarigan, STB 5569, Prodi Manajemen Perserikatan Kelas B. Baik, saya di sini akan memperjelas perbedaan antara KUHP baru dan KUHP lama. Baik, tahukah kalian semua bahwa Indonesia kini punya kitab undang-undang baru hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Salah satu sektor yang paling merasakan dampak revolusioner dari perubahan ini adalah bidang pemasyarakatan, atau yang dulu sering kita sebut dengan penjara. Mengapa revolusioner? Karena KUHP baru ini mengubah total cara pandang negara dalam menghukum seorang. Mari kita bedah perbedaannya dengan KUHP lama dalam waktu 5 menit ke depan. Perbedaan paling mendasar terletak pada filosofi pemidanaan atau tujuan dari pemberian hukuman itu sendiri. Di dalam KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda, paradigma yang digunakan adalah keadilan retributif. Artinya, fokus utama hukum dari KUHP lama ialah pembalasan dan penjeraan. Seorang yang bersalah harus dikurung di dalam penjara. Lalu apa dampaknya? Lapas kita mengalami overcrowding atau kelebihan muatan yang sangat parah. Sementara itu, KUHP baru mengusung paradigma keadilan restoratif dan rehabilitatif. Di sini, hukum tidak lagi fokus pada balas dendam, melainkan pada pemulihan keadilan, penyembuhan korban, dan pembinaan agar pelaku bisa kembali diterima oleh masyarakat secara sehat. Baik, lalu apa saja perbedaan konkretnya yang berdampak langsung pada pemasyarakatan? Ada 3 poin utama. Yang pertama, lahirnya pidana alternatif non-kustodinal. Di KUHP lama, pilihan hukuman sangat didominasi oleh penjara. Di KUHP baru, hakim kini memiliki alternatif hukuman untuk tindak pidana ringan atau yang ancamannya di bawah 5 tahun. Pilihannya bisa berupa pidana pengawasan atau pidana kerja sosial. Jadi, pelaku tidak perlu masuk lapas, melainkan melakukan kerja sosial di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan ataupun BAPAS. Ini solusi nyata mengatasi kepadatan lapas atau overcrowding yang sering terjadi di lapas-lapas. Dan yang kedua, perubahan sifat hukuman mati. Pada KUHP lama, hukuman mati adalah pidana pokok yang mutlak. Di KUHP baru ini, hukuman mati berubah menjadi pidana khusus yang bersifat alternatif. Terpidana mati akan diberikan masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama di lapas ia menunjukkan perilaku terpuji dan menyesali perbuatannya, status hukumannya bisa diubah menjadi seumur hidup atau penjara 20 tahun, sehingga tidak menjadi hukuman mati. Tugas pemasyarakatan ini menjadi sangat krusial dalam menilai perubahan perilaku tersebut. KUHP baru mengutamakan penyelesaian perkara di luar jalur penjara untuk kasus-kasus tertentu melalui perdamaian antar pelaku dan korban, yang nantinya juga melibatkan peran pembimbing kemasyarakatan atau PK yang berada pada BAPAS. Baik, selanjutnya dengan perubahan-perubahan di atas, peran lembaga pemasyarakatan bukan lagi sekedar sebagai tempat penampungan orang bersalah pada lapas dan BAPAS, bertransformasi menjadi pusat rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Tantangannya tentu besar. Tugas pemasyarakatan kini dituntut menjadi kapasitas yang lebih tinggi dalam melakukan asesmen psikologis dan pembinaan perilaku. Karena penilaian mereka menjadi dan menentukan masa depan seorang terpidana, termasuk nasib seorang yang terpidana atau tervonis untuk hukuman mati. Baik, cukup sekian pemaparan saya tentang KUHP terbaru dan KUHP lama. Izin Bapak, izin arahan dan bimbingan Bapak. Siap, terima kasih Bapak.